Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin pelayanan publik itu bisa dibilang luar biasa? Bukan cuma oke, tapi benar-benar hebat. Nah, kali ini kita bakal ngintip sebuah cetak biru yang keren banget dari Indonesia. Ini adalah kerangka kerja yang tujuannya buat mendefinisikan ulang apa itu keunggulan dalam melayani. Dan inilah pertanyaan utamanya kan, apa sih yang mendefinisikan seorang pelayan publik yang luar biasa itu? Ini bukan pertanyaan main-main loh, ini penting banget buat kita semua, dimanapun kita berada, yang pengen pemerintahan itu berjalan dengan baik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, lihat deh misi-misi ini. Ada ketertiban, profesionalisme, citra positif, sampai menjaga kepercayaan publik. Ini semua kan tujuan mulia, tapi gimana cara mencapainya? Cuma punya tujuan aja nggak cukup. Sebuah organisasi itu butuh semacam kompas moral, panduan yang jelas. Kalau nggak, semua ini ya cuma jadi angan-angan belaka, betul nggak? Nah, solusinya ternyata sebuah akronim. Kedengarannya simpel ya, tapi ini cerdas banget. Di Indonesia, tantangan ini dijawab salah satunya oleh BKKBN. Mereka bikin sebuah kode etik yang super praktis, sebuah akronim yang kuat, dan yang paling penting, gampang banget diingat oleh para aparatur sipil negara, atau yang kita kenal sebagai ASN. Dan inilah dia, namanya berakhlak. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar singkatan biasa. Coba perhatikan baik-baik. Di dalamnya ada kata akhlak. Artinya apa? Moral, etika. Jadi dari namanya aja udah kelihatan, kerangka kerja ini dari awal memang dirancang untuk menanamkan pondasi moral yang kokoh. Cerdas kan? Nah, ini dia ketujuh nilai intinya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, sampai kolaboratif. Tapi jangan lihat ini sebagai daftar checklist biasa ya. Anggap aja ini seperti 7 roda gigi dalam sebuah mesin. Masing-masing itu saling nyambung, saling menggerakkan, dan bekerja bareng buat menciptakan satu hal, sosok pelayan publik yang ideal. Oke, sekarang ayo kita kupas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pilar nomor 1 yang bisa dibilang jadi wajah dari pelayanan publik itu sendiri. Berorientasi pelayanan. Definisinya tuh langsung to the point. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kunci utamanya ada di kata prima. Jadi ini bukan sekedar yang penting tugas selesai, tapi gimana caranya memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Tujuannya? Kepuasan masyarakat. Sesimpel itu, tapi dalam banget maknanya. Terus gimana cara prakteknya? Nah ini dijabarkan jadi 3 perilaku kunci yang gampang dipahami. Nomor 1, kita harus paham dulu apa sih kebutuhan masyarakat, dengerin bukan cuma asumsi. Kedua, pas melayani itu harus ramah, cekatan, dan ngasih solusi. Dan yang ketiga, ini nih yang penting, harus ada perbaikan tiada henti. Jadi ini siklus yang proaktif, bukan cuma nunggu ada keluhan baru gerak. Oke, dari pelayanan kita geser ke pilar kedua, akuntabel. Nah, kalau yang ini tuh ibarat pondasinya, soal tanggung jawab dan integritas yang bisa dipegang omongannya. Koin utamanya gini, akuntabel itu bukan cuma soal apa yang kamu kerjakan, tapi lebih ke bagaimana kamu mengerjakannya. Tugasnya dijalankan dengan jujur nggak? Aset negara dipakai dengan benar nggak? Dan yang paling krusial, wewenang yang diberikan itu disalahgunakan atau enggak? Itu semua intinya. Lanjut ke pilar ketiga, kompeten. Nah ini relevan banget sama zaman sekarang yang serba cepat berubah kan? Jadi kemampuan buat terus belajar dan ningkatin diri itu jadi kunci supaya pelayanan publik nggak ketinggalan zaman. Ini bukan cuma daftar suruhan loh. Ini tuh kayak siklus yang terus berputar. Awalnya kita tingkatkan dulu kemampuan diri sendiri buat jawab tantangan, terus kita bantu orang lain buat belajar juga, saling berbagi ilmu. Ujung-ujungnya, semua bisa melaksanakan tugas dengan kualitas paling top. Keren kan? Sekarang kita masuk ke pilar keempat, harmonis. Ini logis banget sih. Gimana mau ngasih pelayanan yang bagus keluar kalau di dalamnya sendiri berantakan? Jadi semua itu dimulai dari lingkungan kerja yang solid, dari persatuan di tengah perbedaan. Kalimat kuncinya simpel banget, tapi ngena. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Udah, itu aja. Tapi ini adalah resep dasar buat tim yang kuat. Apalagi di negara super beragam kayak Indonesia, ini jadi penting banget. Sebenarnya di mana aja sih ya? Terus gimana caranya membangun harmoni ini? Ada 3 langkah praktis. Pertama, hargai setiap orang. Nggak peduli latar belakangnya apa. Kedua, biasakan untuk saling bantu. Dan ketiga, dari situ akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Nah, harmoni di dalam ini nantinya bakal kelihatan keluar dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Pilar kelima adalah loyal. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan loyal ke atasan atau perorangan ya. Konteksnya di sini jauh lebih besar. Ini soal dedikasi dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
Coba kita lihat definisinya. Perilaku kuncinya itu apa? Memegang teguh ideologi negara dan konstitusi, menjaga nama baik institusi dan negara, plus menjaga rahasia negara dan jabatan. Jadi jelaskan, loyalitas ini soal menjaga keutuhan institusi dan kepercayaan publik, bukan soal kepentingan pribadi. Pilar keenam, adaptif. Nah, ini dia nilai yang super penting di era digital sekarang. Dengan dunia yang lari kenceng banget, kemampuan buat beradaptasi dan berinovasi itu udah bukan pilihan lagi. Itu udah jadi keharusan. Jadi, pola pikir adaptif itu gimana sih? Ada 3 kuncinya. Pertama, cepat menyesuaikan diri sama perubahan. Kedua, nggak berhenti berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan ketiga, bertindak proaktif. Intinya, bukan cuma pasrah nerima perubahan, tapi justru jadi bagian dari yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sampailah kita di pilar terakhir, yang ketujuh, yang seolah-olah mengikat semua nilai lainnya, kolaboratif. Karena faktanya, masalah-masalah besar di publik itu nggak mungkin bisa diselesaikan sendirian. Perlu kerja bareng, perlu sinergi. Esensinya itu persis kayak nyusun puzzle raksasa. Gimana caranya? Ya, kasih kesempatan berbagai pihak buat ikut kontribusi. Buka diri buat kerjasama, karena itu bisa menghasilkan nilai tambah. Dan akhirnya, manfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bareng. Gak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Berakhlak ini ternyata bukan sekedar daftar aturan di atas kertas. Ini adalah sebuah cetak biru untuk mengubah aturan menjadi budaya. Budaya profesionalisme, integritas, dan kepercayaan. Sebuah budaya yang kalau dijalankan, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan, seandainya setiap interaksi kita dengan layanan publik, dari level terkecil sampai terbesar, benar-benar dipandu oleh nilai-nilai ini, kira-kira bakal jadi seperti apa ya komunitas kita? Coba bayangkan dampaknya. Terima kasih sudah menyimak.